Wadidaw, kembali lagi dengan Marga Anime di sini. Manga One Piece chapter 1076 sudah rilis, namun pembahasan tentangnya masih saja berlangsung. Nah, sambil menunggu chapter 1077 keluar, mari kita bahas fakta dan paralel yang terdapat pada chapter 1076, sekaligus menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama. Fakta menarik pertama terdapat pada color split yang tertuliskan pada baju milik Sanji. Pada baju tersebut terdapat tulisan Killing two birds with one stone yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Menurut penelusuran Marga Anime, makna dari tulisan Killing two birds with one stone, membunuh dua burung dengan satu batu, yaitu memecah dua masalah dengan satu tindakan pada saat bersamaan. Marga Anime berspekulasi jika tulisan pada baju milik Sanji merupakan foreshadow jika Sanji nantinya akan melakukan suatu tindakan yang besar untuk melindungi teman-temannya, seperti yang pernah kita lihat pada Ars Alabasta, Ars Skype, Water Seven, dan Enies Lobby. Bagian kedua. Fakta menarik kedua, ketegasan dan kepedulian kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Kita bisa menyaksikan ketegasan Luffy sebagai seorang kapten kepada Rob Lucci yang merupakan seorang musuh. Pada chapter ini kita benar-benar melihat kapten tercinta kita bertindak dengan ketegasan yang sangat jarang kita lihat selama ini. Ini mengingatkan Marga Anime tentang kejadian pada chapter 540 ketika ketegasan Luffy mempercayai si Chibukai Jinbe untuk pertama kalinya. Kepedulian Luffy pada chapter 1076 ketika Luffy ingin menyerang Esbir atau Serapim beruang Kuma, kita bisa melihat Luffy meminta maaf kepada Jewelry Bunny. Hal tersebut dilakukan Luffy untuk mempertimbangkan perasaan Bunny, karena di chapter 1063 kita bisa melihat Bunny menangis di dekat Luffy ketika melihat ayahnya yang berubah menjadi pacifista. Sungguh ketegasan dan kepedulian seorang kapten, dan ini menandakan kedewasaan Luffy. Bagian ketiga. Fakta menarik ketiga. Pada chapter 1076 kita mengetahui keberadaan agen intelijen pemerintah dunia CV5, CP7, dan CV8 yang disebutkan Rob Lucci pada chapter 1068 secara tiba-tiba menghilang setelah dikirim ke Pulau Egghead. Pada chapter ini dikonfirmasi jika para agen tersebut saat ini sedang dipenjara di dalam laboratorium fase Vegapunk, tempat fasilitas penelitian Dr. Vegapunk. Hal menariknya di sini, melalui perkataan dari seorang Silverfall ketika mereka melakukan investigasi ke Egghead, para Silverfall tersebut diserang oleh senjata monster laut. Hal ini membuat Marga Anime berpikir orang dibalik penyerangan terhadap Silverfall dilakukan oleh Fang Lilith, karena dia adalah orang yang mengendalikan para senjata monster laut di Pulau Egghead yang bisa kita lihat pada chapter 1062. Tapi pertanyaan selanjutnya, apa alasan Vegapunk Lilith melakukan hal tersebut sehingga Dr. Vegapunk yang asli atau Stella pun tidak mengetahui hal tersebut atau kebenaran tersebut, dan bahkan dia dipenjara di tempat tersebut saat ini. Bagian keempat. Fakta menarik keempat, dikonfirmasinya keberadaan Dr. Vegapunk yang asli atau Stella. Seperti yang kita ketahui, Dr. Vegapunk yang asli sudah menghilang sejak chapter 1073. Dengan diketahui keberadaan Dr. Vegapunk tersebut mengkonfirmasi jika orang misterius yang mengendalikan Serapim dan merusak CCTV pada laboratorium Dr. Vegapunk satu-satunya kandidat yang tersisa saat ini, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, adalah sosok Gorosei. Karena Gorosei adalah orang yang memiliki hak otoriter tertinggi dalam pengendalian Serapim. Hal tersebut diperkuat dengan diperlihatkannya sebuah sosok yang mirip dengan Gorosei Saturn yang bisa kita lihat pada chapter 1075. Bagian kelima. Fakta menarik kelima
Diketahui pada chapter 1076, saat sekarang ini sedang ada 100 kapal perang angkatan laut menuju ke Pulau Egghead. Ini jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah kapal angkatan laut yang menjaga Marineford ketika kedatangan Yonko Shirohige yang berjumlah 50 kapal. Marga anime berspekulasi jika angkatan laut menganggap Yonko Mugiwara no Luffy atau kapten tercinta kita saat ini adalah suatu ancaman yang sangat besar, sehingga angkatan laut rela mengirim 100 kapal perang yang setara dengan 10 Buster Call. Apakah mungkin nantinya kita akan melihat armada besar bajak laut Mugiwara no Luffy datang ke Pulau Egghead bertempur melawan armada angkatan laut untuk melindungi Luffy? Menarik untuk ditunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagian ke-6, paralel pertama. Pada chapter 1076 kita bisa melihat paralel yang cukup menarik, yaitu seorang anak kecil di Pulau Elbap meminta Akagami no Shanks membawa dirinya ke lautan untuk menjadi bajak laut. Ini mengingatkan kita dengan Luffy pada chapter pertama ketika meminta Akagami no Shanks untuk membawanya ke lautan karena Luffy ingin menjadi bajak laut. Paralel yang cukup menarik, teman-teman. Menariknya lagi, di sini karakter seorang anak kecil di Pulau Elbap yang kita lihat pada chapter 1076 memiliki penampilan yang mirip dengan sebuah series anak-anak yang berjudul Vicky the Viking. Tampaknya Oda Sensei terinspirasi dari karakter Vicky tersebut, bukan Vicky Prasetyo ya. Bagian ke-7, fakta menarik ke-7, reunian para raksasa. Pada chapter 1076, kita pada akhirnya melihat kembali sosok raksasa yang kita jumpai pada Arch Little Garden dan Arch Enies Lobby. Mereka adalah Drogi, Brogy, Oimo, dan Cassie. Tampaknya mereka semua kembali ke Pulau Elbap, seperti yang Oimo dan Cassie katakan sebelumnya akan menjemput Drogi dan Bogi dan pulang ke Pulau Elbap. Diketahui di sini dari perkataan Akagami no Shanks, tampaknya Pulau Elbap berada di bawah kekuasaan dari armada Yonko bajak laut Akagami no Shanks. Dengan diperlihatkannya Drogi, Brogy, Oimo, dan Cassie, marga anime berspekulasi jika para raksasa tersebut memberitahu Yasop jika mereka berjumpa dengan Usopp. Itulah kenapa pada chapter 1076 kita bisa melihat mereka berpesta sambil merayakan sesuatu, karena Usopp adalah karakter yang memiliki plot cerita yang sangat dekat dengan Pulau Elbap. Mungkin sebentar lagi kita akan melihat Usopp di Pulau Elbap bersama Luffy, dan cita-citanya atau tujuannya atau angan-angannya menjadi kenyataan. My Lord, God Usopp Shogeki, sang legenda, ada di Pulau para Pejuang, Pulau para Raksasa yang melegenda. Bagian ke-8, fakta menarik ke-8. Pada chapter 1076 kita mengetahui jika Akagami no Shanks bukanlah orang yang memotong lengan Eustace Captain Kidd. Dari perkataan Killer pada pertempuran pertama mereka, Eustace Captain Kidd bahkan tidak bisa melihat Akagami no Shanks secara langsung. Ini membuktikan jika Kidd dikalahkan secara telak. Namun Kidd tetaplah Kidd, seseorang yang tidak takut terhadap apapun. Kidd sampai saat ini sudah berhadapan dengan 3 orang Yonko, yaitu Kaido, Big Mom, dan sekarang Akagami no Shanks. Pada chapter 1052, Hawkins mengatakan jika Eustace Captain Kidd adalah orang yang tidak takut terhadap apapun. Hawkins mengenal Eustace Captain Kidd sebagai orang yang memiliki tekad yang besar. Jadi tidak heran dia memiliki Hausoku Haki. Tinggal menunggu apakah dia akan membangkitkan seperti apa yang dilakukan Luffy dan Yonko yang lainnya. Bagian ke-9, fakta menarik yang terakhir, pertempuran generasi terburuk melawan Yonko. Seperti yang kita lihat pada chapter 1076, jika bajak laut Eustace Captain Kidd akan berhadapan dengan Yonko bajak laut Akagami no Shanks.
Hal ini sama dengan sebelumnya, Yonko bajak laut Kurohige melawan bajak laut Hati Trafalgar di Waterloo. Tampaknya Oda Sensei memberitahu kepada kita semua jika tantangan yang telah dihadapi oleh Eustace Captain Kidd, Trafalgar di Waterloo, beserta Monkey D. Luffy jauh lebih sulit dibandingkan sebelumnya, terutama Eustace Captain Kidd. Seperti yang dijelaskan Killer, jika sekarang kemungkinan tidak hanya tangan Kidd yang hilang, mungkin ke depannya nyawa Eustace Captain Kidd akan hilang ketika berhadapan dengan Akagami no Sans. Namun marga anime berspekulasi jika Eustace Captain Kidd tidak akan dikalahkan dengan mudah karena sekarang dia sudah menggunakan awakening kekuatan miliknya. Mungkin saja Eustace Captain Kidd juga akan membangkitkan Housoku Haki level atas nantinya ketika melawan Akagami no San. Jadi tampaknya kita sudah dekat pada pertempuran besar atau pertempuran final pada manga One Piece, sehingga Oda tidak salah menyebut jika saga ini adalah saga terakhir dari manga yang kita cintai. Dan bagian penutup, menebak apa yang akan terjadi pada chapter selanjutnya atau chapter 1077. Marga anime berspekulasi jika nantinya pada chapter 1077 akan memperlihatkan awal pertarungan bajak laut Kidd melawan bajak laut Akagami no Sans, sama seperti Lau ketika melawan Kurohige pada chapter 1064. Lalu di bagian akhir chapter 1077 nantinya kita akan melihat kedatangan dari armada angkatan laut di Pulau Egghead. Karena di chapter 1076 sudah dikatakan mereka saat ini sedang berada di cabang Ginain, sebuah markas angkatan laut yang dekat dengan Pulau Egghead. Jadi kita sebentar lagi akan menyaksikan pertarungan besar antara generasi terburu melawan Yonko dan juga angkatan laut. Ditambah sosok yang muncul dalam pertarungan, sosok yang sebelumnya hanya berdiam diri, yaitu Gorosei. Baiklah, sekian dulu dongeng kita pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin segitu saja yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.